Zaman dahulu menganggap bahwa usia 13 itu merupakan kematangan. Kenapa zaman sekarang tidak boleh harus menikahnya itu untuk laki-laki di atas 20 misalkan sebagai bahan gambaran? Nah, karena apa? Karena perkembangan penduduk dunia terlalu pesat. Jika wanita-wanita menikah di usia muda, dapat dibayangkan jumlah penduduk meledak. Maka keluarkanlah aturan. Tidak boleh menikahi wanita di bawah umur. Ditentukan batasannya, itu baru aturan sekarang. Kalau zaman dahulu, penduduk jarang. Jika memiliki anak banyak, itu cukup disyukuri. Karena apa? Jumlah penduduk dunia agar bisa tolong-menolong mengolah bumi ini lebih leluasa. Dalam kajian para kiai banyak juga yang menemukan sesuatu yang spektakuler karena zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada, tidak diperkenankan menuliskan sabda-sabda Nabi. Yang boleh ditulis itu adalah firman-firman Allah. Mungkin kita juga akan tahu jawabannya mengapa sabda Rasulullah tidak boleh ditulis, supaya tidak tertukar. Sebab yang disampaikan oleh Rasulullah itu harus dihafal oleh para sahabat Nabi dan harus dituliskan. Suatu saat nanti ketika Al-Quran dibukukan, antara hafalan para sahabat Nabi dengan tulisan-tulisan itu harus sinkron. Sampai sekarang ayat Al-Quran itu dihafal 30 juz itu banyak sekali. Sekarang itu penghafal Al-Quran. Oleh Allah pernah diuji. Gimana caranya supaya dibukukan? Tidak usah Rasulullah itu mengatakan, silahkan bukukan, tidak. Tetapi ketika diuji, banyak para penghafal Al-Quran itu gugur di dalam sebuah pertempuran, maka mereka semua sepakat untuk segera membukukannya. Ini sebagai bahan gambaran. Perintah dari Allah itu bisa berdasarkan logika karena banyaknya para sahabat Nabi yang gugur. Supaya tidak musnah, maka Al-Quran dituliskan. Ketika Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, tetapi ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan firman Allah. Panji Gumilang yang mengaku syekh itu mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah, tetapi ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan firman Allah. Secara logika benar, memang kenyataannya begitu. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu kan tidak ada saksi. Oleh sebab itu umat Islam harus bersahadat, harus bersaksi. Bersaksinya atas dasar hasil kajian-kajian ilmiah. Salah satu di antaranya seperti mengenai ayat-ayat tentang Isra Mi'raj At-Taubah ayat 28 dengan surat Al-Isra 17 ayat 1 di jumlah total ayatnya itu 767. Sekarang dengan adanya Google Earth, ambil sebuah titik tepat di Ka'bah, tarik sampai ke Masjidil Aqsa, ternyata jaraknya adalah 767 mil jumlahnya. Sama persis seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hal ini tidak ditemukan. Tidak ada jawabannya seperti halnya surat Ar-Rahman. Ketika di dalam surat Ar-Rahman
dikatakan dua lautan bertemu tidak bersatu. Ada garis yang di antara keduanya. Di dalamnya ada marjan, mutiara dan marjan. Dahulu tidak bisa dijawab, itu hanya kiasan saja. Ternyata sekarang di Atlantik sudah ditemukan. Ikannya beda, ganggangnya beda, tumbuhannya beda. Hanya buaya saja dengan krokodil yang bisa nembus, anaconda yang bisa nembus dari air yang sebelah ke yang lainnya. Jika manusia menembus batas di antara air laut yang berbeda ini, bagaimana? Walaupun diupayakan untuk memaksa, katanya kepalanya pusing. Ikan-ikannya beda antara kiri dan kanan. Jadi kalau dahulu surat Ar-Rahman itu hanya kiasan, sekarang ilmu pengetahuan sudah menemukannya. Silahkan dibuka di Google, dua lautan bertemu tidak bersatu. Itulah foto-fotonya, bahkan videonya pun ada di situ. Tambah keyakinan kita. Karena apa? Karena penemuan-penemuan baru dari mulai sidik jari, penemuan tentang janin dari mulai cairan sampai dihembuskan napas, dan masih banyak lagi, termasuk luar angkasa yang menyerupai bunga mawar. Setelah ditemukannya pesawat olang-alik, barulah terjawab, oh ternyata cakrawala itu membentuk bunga mawar. Demikian barangkali sebagai bahan gambaran bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi itu jika disampaikan di sekitar orang awam membahayakan. Tapi di dalam diskusi ilmiah, pertanyaan tadi bagus. Mari kita merenung bersama-sama. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Ikuti konten-konten yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masjidil Aqsa ya. Kita hitung dulu. Misal kita klik di sini Masjidil Aqsa. Ya. Di kubahnya lah misalnya. Lihat. Muncul garis kuning dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan muncul satuan panjang dalam mil 767,10.